guys, kembali lagi bersama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak kalian tuh membayangkan bahwa sebuah pusat pembelanjaan yang ramai, tempat keluarga merasa aman, justru menjadi awal dari tragedi yang tak terbayangkan? Pada 12 Februari 1993 di Newstead Shopping Center, Bootle, Inggris, James Bulger yang berusia 2 tahun dituntun keluar oleh dua anak laki-laki berusia 10 tahun tanpa ada yang benar-benar menyadari bahwa sebuah kejahatan sedang berlangsung. Dalam beberapa jam, kepolosan itu berakhir di jalur rel kereta api yang sunyi di Walton, Liverpool, meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya dan menjadi pengingat pahit bahwa bahaya dapat muncul di ruang publik yang tampaknya aman ketika kewaspadaan, perlindungan, dan tanggung jawab bersama gagal hadir. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. James Bulger adalah seorang balita berusia 2 tahun yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan pada 12 Februari 1993 di Newstead Shopping Center, Bootle, Merseyside, Inggris. Hari itu sebenarnya adalah hari biasa aja. James ikut ibunya, Denise Fergus, berbelanja seperti keluarga lain pada umumnya. Namun suasana berubah ketika Denise berhenti sejenak di sebuah toko daging untuk membayar belanjaannya dalam waktu yang sangat singkat nih guys. James yang tadinya berada di dekatnya tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Kepanikan pun muncul karena tidak ada yang menyangka bahwa anak sekecil itu bisa pergi jauh sendiri di tempat seramai pusat pembelanjaan. Belakangan nih, polisi menelusuri rekaman kamera CCTV yang menemukan potongan gambar yang mengejutkan banyak orang. Rekaman tersebut menunjukkan James sedang dituntun keluar dari pusat pembelanjaan oleh dua anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun yang kemudian diketahui bernama John Venable dan Robert Thompson. Karena pelakunya juga masih anak-anak, tidak ada yang langsung curiga bahwa sedang terjadi penculikan. Beberapa pengunjung bahkan sempat melihat James dibawa pergi, tetapi mereka mengira ia sedang berjalan bersama kakak atau saudaranya yang lebih tua. Anggapan itulah yang membuat tidak ada laporan segera kepada pihak keamanan. Hingga akhirnya kejadian sederhana yang terlihat biasa aja itu berubah menjadi awal dari salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah Inggris. Setelah berhasil membawa James keluar dari pusat pembelanjaan, John dan Robert terus berjalan bersamanya sejauh sekitar 2 hingga 2,5 mil menuju jalur rel kereta api yang sepi di daerah Walton, Liverpool. Perjalanan itu bukan berlangsung sebentar, melainkan cukup jauh untuk ukuran seorang balita. Di sepanjang jalan itulah, James beberapa kali terlihat menangis dan tampak ketakutan karena ia sudah mulai merasakan perlakuan kasar dari kedua anak tersebut. Ia dipukul dan ditendang. Dan pada beberapa kesempatan, kepalanya dibenturkan ke tanah hingga membuatnya terlihat semakin lemah dan kesakitan. Meski kejadian itu berlangsung di ruang publik, tragedi ini terus berlanjut karena tidak ada yang benar-benar menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang dewasa sempat melihat dan bahkan menegur John dan juga Robert, merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika melihat James yang terus menangis. Namun, setiap kali ditegur, kedua pelaku berbohong dengan tenang, mengatakan bahwa James adalah adik mereka atau anak yang tersesat dan sedang mereka antar ke kantor polisi. Karena pelakunya masih anak-anak nih ya, dan penjelasan mereka terdengar masuk akal. Orang-orang pun akhirnya percaya dan membiarkan mereka pergi. Tanpa disadari, keputusan-keputusan kecil itu membuat James semakin jauh dari pertolongan dan semakin dekat menuju akhir yang tragis. Sesampainya di jalur rel kereta api yang sepi di wilayah Walton pada hari yang
yang sama, kekerasan terhadap James mencapai puncaknya. Di tempat yang jauh dari keramaian itu, James mengalami penyiksaan yang sangat brutal. Ia dipukul berulang kali menggunakan batu bata, batu, dan batang logam, hingga menyebabkan cedera serius pada kepalanya, termasuk patah tulang tengkorak serta luka di wajah dan di bibir. Dalam kondisi lemah dan kesakitan, James sudah tidak mampu melawan atau meminta pertolongan. Para pelaku menyiramkan cat ke mata dan melucuti pakaiannya dari pinggang ke bawah. Tindakan yang menunjukkan kekejaman yang sama sekali tidak sebanding dengan usia korban. Setelah James meninggal, John dan Robert meletakkan tubuhnya di atas rel kereta api dengan harapan kematian akan terlihat seperti kecelakaan, tertabrak kereta, dan bukan hasil dari kekerasan. Tidak lama kemudian, sebuah kereta benar-benar melintas dan tubuhnya James, menyebabkan kerusakan fatal lebih lanjut. Upaya itu dilakukan untuk mengaburkan apa yang sebenarnya terjadi, namun justru menambah lapisan tragedi pada akhir hidup seorang anak kecil yang seharusnya dilindungi. Tempat yang sunyi itu akhirnya menjadi saksi bisu dari salah satu kejahatan paling mengerikan yang pernah terjadi di Inggris. Pada 14 Februari 1993, 2 hari setelah James dinyatakan menghilang, pencarian akhirnya berakhir pada kabar yang paling ditakuti. Jasad James ditemukan di rel kereta api di Walton, Liverpool. Awalnya sempat muncul dugaan bahwa ia mungkin menjadi korban kecelakaan kereta. Namun kondisi tubuhnya segera menunjukkan kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Luka-luka parah di kepala, wajah, dan tubuhnya memperjelas bahwa James tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan akibat kekerasan yang disengaja dan sangat brutal. Penemuan ini mengguncang polisi, media, dan masyarakat luas karena tidak ada yang menyangka bahwa seorang balita bisa menjadi korban kejahatan sekejam itu. Penyelidikan kemudian bergerak dengan cepat, terutama setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dari pusat pembelanjaan tempat James terakhir terlihat. Dari situlah identitas 2 anak laki-laki yang menuntun James keluar mulai terungkap. 6 hari setelah penculikan tersebut, tepatnya pada 20 Februari 1993, polisi akhirnya menangkap John dan Robert. Keduanya yang masih berusia 10 tahun kemudian didakwa atas penculikan dan pembunuhan James Bulger. Penangkapan ini mengejutkan publik karena pelaku kejahatan mengerikan tersebut ternyata adalah anak-anak. Dan sejak saat itu, kasus James menjadi sorotan besar yang terus dibicarakan hingga bertahun-tahun kemudian. Persidangan kasus ini digelar di pengadilan mahkota Preston dan menjadi salah satu persidangan paling menyita perhatian publik Inggris di saat itu. Proses hukum berlangsung selama kurang lebih 3 minggu dengan pengamanan ketat dan liputan media yang sangat luas. Banyak orang mengikuti jalannya sidang dari hari ke hari karena sulit membayangkan kejahatan sekejam itu dilakukan oleh anak-anak yang usianya masih sangat muda. Selama persidangan, berbagai bukti dan kesaksian dipaparkan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada James. Pada 24 November 1993, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan. John dan Robert dinyatakan bersalah atas pembunuhan James karena saat melakukan kejahatan mereka berusia 10 tahun. Identitas keduanya disamarkan selama proses persidangan untuk melindungi status mereka sebagai anak di bawah umur dan wajah mereka tidak boleh ditampilkan ke publik. Putusan yang dijatuhkan juga bukan hukuman penjara biasa, melainkan penahanan tanpa batas waktu atas kehendak Yang Mulia Ratu. Yang berarti lama penahanan ditentukan oleh negara dan tergantung pada evaluasi di masa depan. Setelah menjalani masa penahanan selama bertahun-tahun di lembaga hukum, pada Juni 2001, saat keduanya telah berusia 18 tahun, John dan Robert akhirnya dibebaskan. Namun kebebasan itu tidak sepenuhnya mutlak. Mereka dilepas dengan status pembebasan bersyarat seumur hidup, yang berarti setiap pelanggaran bisa membuat mereka kembali. Selain itu, pengadilan memberikan mereka identitas baru yang sepenuhnya dirahasiakan, lengkap dengan perlindungan anonimitas yang ketat. Langkah ini diambil demi keselamatan mereka
mengingat besarnya kemarahan publik dan trauma mendalam yang masih melekat pada kasus James. Setelah dibebaskan pada tahun 2001 dengan identitas baru dan status pembebasan bersyarat, Robert menjalani kehidupan jauh dari sorotan publik. Hingga saat ini tidak ada catatan pelanggaran hukum lebih lanjut yang diketahui melibatkan dirinya, dan ia tetap hidup dalam anonimitas yang dilindungi oleh pengadilan. Berbeda dengan Robert nih, perjalanan hidup John setelah pembebasan justru dipenuhi dengan masalah hukum yang berulang. Harapan bahwa ia dapat menjalani rehabilitas dan hidup normal perlahan memudar seiring dengan pelanggaran demi pelanggaran yang dia lakukan. Pada Februari 2010, John kembali dipanggil ke penjara setelah diketahui melanggar syarat pembebasan bersyarat. Dalam kasus ini, polisi menemukan gambar pelecehan seksual anak di komputernya, sebuah temuan yang kembali mengejutkan publik dan melukai keluarga James. Meski demikian, John kembali dibebaskan pada Agustus 2013 dengan identitas baru lainnya, sebuah keputusan yang menuai banyak kritik. Namun kebebasan itu tidak berlangsung lama. Pada November 2017, ia kembali ditangkap karena kasus serupa, dan pada Februari 2018, pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara setelah terbukti kembali memiliki materi pelecehan seksual anak. Upaya John untuk kembali bebas terus menghadapi penolakan. Pada 2020, permohonan pembebasan bersyaratnya ditolak setelah penilaian menyimpulkan bahwa ia masih menimbulkan resiko bagi masyarakat. Penilaian serupa kembali dilakukan pada Desember 2023 dan hasilnya tetap sama. John tidak layak dibebaskan karena dinilai masih berpotensi membahayakan publik. Rentetan peristiwa itu memperkuat pandangan banyak pihak bahwa meskipun hukuman telah dijalani, ancaman yang ditimbulkan John belum sepenuhnya hilang. Dan kasus James pun terus meninggalkan bayang-bayang panjang hingga puluhan tahun ke depan. Kasus pembunuhan James tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya, yang bahkan menyebabkan perceraian kedua orang tuanya, Dennis Fergus dan Ralph Brooker, tetapi juga terus mempengaruhi perdebatan publik di Inggris mengenai sistem peradilan anak dan usia pertanggungjawaban pidana. Hingga kini, kasus ini tetap menjadi simbol salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Inggris, dan bayang-bayangnya masih terasa dalam diskusi hukum dan kebijakan perlindungan anak. Oke, seperti ini aja pembahasan dari kasus ini. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini, guys? Dari kisahnya James, kita belajar bahwa tragedi paling mengerikan tidak selalu lahir dari dunia orang dewasa, tetapi bisa muncul dari kegagalan kolektif masyarakat dalam melindungi anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Pada satu hari biasa di sebuah pusat pembelanjaan, kelalaian sesaat berubah menjadi kehilangan seumur hidup. James yang belum mampu memahami dunia menjadi korban kekerasan ekstrim yang dilakukan oleh anak-anak yang secara usia juga belum matang, secara emosional, moral, dan psikologis. Dalam hitungan jam, kepolosan berhadapan dengan kebrutalan, dan nyawa seorang balita menjadi harga dari sistem yang tidak siap menghadapi kenyataan pahit tersebut. Kasus ini mengingatkan bahwa kejahatan anak bukanlah fenomena hitam putih. Ketika masyarakat dengan cepat melabeli John dan Robert sebagai jahat dan monster, kita sering lupa bahwa mereka sendiri adalah produk dari lingkungan, pengasuhan, dan kegagalan perlindungan sosial. Kejahatan yang mereka lakukan memang tidak dimaafkan, tetapi menjadikannya tolak ukur tunggal untuk menilai semua orang yang berkonflik dengan hukum adalah kekeliruan besar. Tragedi luar biasa ini terlalu sering digunakan untuk membenarkan kebijakan keras. Padahal kasus yang serupa sangat jarang terjadi dan tidak mewakili mayoritas perilaku anak-anak. Kasus James juga memperlihatkan ketegangan mendasar antara rasa keadilan publik dan bukti ilmiah tentang perkembangan anak. Di satu sisi ada tuntutan emosional untuk menghukum. Di sisi lain ada fakta bahwa anak-anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi, mengendalikan impuls, dan membuat keputusan moral yang matang.
Ketika sistem hukum memperlakukan anak seolah-olah mereka adalah orang dewasa mini, keadilan berubah menjadi pembalasan, dan pelindungan berubah menjadi stigma yang melekat seumur hidup. Lebih jauh, tragedi ini menyoroti bahwa penderitaan tidak berhenti pada hari kejahatan terjadi. Harus hidup dengan luka yang tak pernah sembuh. Sementara sistem hukum yang berulang kali gagal mengelola resiko justru memperpanjang trauma mereka. Pembebasan, penahanan ulang, dan pelanggaran berulang menunjukkan bahwa hukuman semata tidak selalu berarti rehabilitas, dan bahwa keadilan bagi korban seringkali terasa tertinggal di belakang prosedur hukum. Pada akhirnya, kisah James mengajarkan bahwa tanggung jawab moral masyarakat tidak cukup hanya dengan menghukum setelah tragedi terjadi. Ia menuntut keberanian untuk membangun sistem yang benar-benar melindungi anak dengan pencegahan, dukungan keluarga, intervensi dini, dan pendekatan yang berakar pada pemahaman perkembangan manusia. Keadilan sejati bukan hanya tentang seberapa keras kita menghukum, tetapi tentang bagaimana kita mencegah satu anak kehilangan hidupnya dan anak lainnya kehilangan masa depannya dalam tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Oke, seperti ini aja pertemuan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat ataupun ada hal yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikoreksi lewat kolom komentar ya guys, supaya aku bisa terus belajar dan menyampaikan sebuah kasus dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai setiap kritik dan saran dari kalian, karena semuanya jadi bahan pembelajaran berharga buat aku terus berkembang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa terus tumbuh bersama dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian tuh ada ide aku bahas kasus apa lagi, langsung aja komen di kolom komentar guys. Kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.